الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Rektor IKMI Rizkina Cikarang, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengajar IKMI Rizkina Cikarang, yang terhormat para staf dan pengurus IKMI Rizkina Cikarang, serta yang terhormat rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi IKMI Rizkina Cikarang yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah memberikan kita semua rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari ini dengan sehat walafiat. Amin. Alamin. Sebelum melanjutkan ke topik atau acara inti, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya sendiri adalah Lutfi Melia. Alamat saya atau tempat tinggal saya Cikarang, Jawa Barat. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang otomotif. Saya kuliah di Fakultas Teknik Informatika, Institut Komputer dan Manajemen Informatika IKMI Rizkina Cikarang. Sebelumnya, saya juga akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari kampus IKMI Rizkina Cikarang. Kampus IKMI sendiri sebagai wahana atau tempat dedikasi sekaligus bernilai ibadah bagi para dosen, manajemen, atau mahasiswa IKMI Rizkina Cikarang yang memikul tugas, yaitu pengembangan potensi SDM di kota Cikarang, Bekasi khususnya. Mahasiswa sangat segmented, yaitu para karyawan tetap atau kontrak, para karyawan kinesis atau long shift. Mereka juga mempunyai hak untuk merubah kemungkinan berbagai cara untuk membantu mereka merentas jalan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Disitulah dia mempunyai ruang gerak atau ruang lingkup untuk membantu memperjuangkan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Kampus IKMI sendiri mempunyai visi dan misi. Visi dari kampus IKMI adalah menjadikan lembaga yang berperan dalam bidang IT pada tahun 2021. Sedangkan misi dari kampus IKMI sendiri adalah menghasilkan lulusan yang agamis, berkarakter, dan berkualifikasi global dalam ICT serta berjiwa entrepreneurship. Di kampus IKMI Rizkina Cikarang ini juga ada beberapa jurusan. Yang pertama, jurusan D3 Teknik Informatika atau Teknik Komputer yang mencakup Teknik Informatika dan Sistem Informatika. Dan yang kedua, D3 Akuntansi. Saat ini, IKMI Rizkina Bekasi sudah mengadopsi kurikulum standar internasional dengan sertifikasi yang diakui oleh dunia internasional pula. Beberapa program sertifikasi tersebut antara lain adalah 1. MOS atau Microsoft Office Spesialis untuk program Microsoft Office, Adobe untuk program desain grafis, Autodesk untuk program AutoCAD, CCNA untuk program jaringan komputer, dan Qlik untuk program bahasa Inggris. Adapun kabar gembira lainnya adalah bahwa semua program sertifikasi tersebut di atas bisa didapat di kampus IKMI tanpa harus terbebani oleh biaya yang mahal. IKMI Rizkina sudah menjalin kerjasama dengan Certified Internasional yang dipresentasikan oleh PT CTS untuk penyelenggaraan semua program sertifikasi tersebut.
chapter yaitu 4 pelaksanaan ujian sertifikasi resmi yang ditunjuk oleh Badan Memberi Sertifikat Langsung dan Pengguna adalah yang pertama satu-satunya lembaga pemegang hak atas nantinya mahasiswa harus mendapatkan salah satu sertifikat internasional tersebut sebagai syarat kelulusan di kampus itu. Sebagai mahasiswa sudah sebenarnya bergembira dan mendukung peningkatan kompetensi tersebut untuk memperluas wawasan kita mengenai program sertifikat ini. IKMI mengadakan program seminar rutin yang akan diadakan 2 minggu sekali dan akan dipandu langsung oleh tim dari Microsoft Pula. Mungkin demikian saja penjelasan singkat tentang kampus IKMI Rizky Natugara. Sekarang saya akan menjelaskan kepada secara inti dari itu yaitu kemajuan suatu bangsa, di mana kemajuan suatu bangsa ini dipengaruhi oleh mutu dan kualitas pendidikan. Sebagai negara yang masih berkembang, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia manapun di antara negara berkembang lainnya. Berarti amat sangat butuh Indonesia ini. Lanjut ya, posisi Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di kawasan Asia Pasifik lainnya dalam hal kualitas pendidikan dasar 1. Hal ini menunjukkan bahwa masih memprihatinkannya pendidikan dasar di Indonesia. Sangat prihatin ya negara Indonesia ini. Pendidikan Indonesia terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pendidikan sekolah dasar atau SD. Kedua, pendidikan menengah atas terdiri dari pendidikan menengah pertama dan sederajat atau SMP, serta pendidikan menengah atas atau SMA dan sederajat. Nah, yang ketiga pendidikan tinggi. Jumlah SD, SMP, dan SMA memiliki perbandingan rasio 8:3:1. Pada daerah tadi Surabaya, sekolah dasar merupakan landasan awal untuk memperluas pengetahuan serta wawasan hingga tercapainya kriteria untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi loh. Bagus banget ya. Di mana mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar merupakan mata pelajaran umum yang sangat berguna nantinya untuk menentukan pendidikan yang lebih tinggi dan bahkan profesi yang diidam-idamkan. Satu contoh tuh, mata pelajaran umum yang diberikan pada tingkat sekolah dasar berdasarkan kurikulum dari pusat serta muatan lokal atau mulok yang disesuaikan di tiap-tiap daerah. Jadi pengetahuan dan wawasan di sekolah dasar merupakan fondasi yang penting untuk menentukan prestasi siswa tersebut loh. Sejak tahun ajaran 2004-2005, pada pendidikan sekolah dasar mulai diterapkan kurikulum berbasis kompetensi loh. Hal ini memberikan peluang untuk para pendidik untuk lebih kreatif dan mengekspresikan gagasan dan potensi dalam proses belajar mengajarnya. Selain itu, perusahaan kurikulum ini juga menyebabkan perubahan sistem dari catur bulan ke semester, di mana siswa diposisikan sebagai subjek di mana segala kegiatan berpusat dari keaktifan siswa sendiri dalam pengembangan kemampuan serta keterampilan siswa. Kreatif juga ya pemerintah, dan siswa-siswi juga diharapkan mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu tanpa melupakan solidaritas, kerjasama, dan kompetensi secara sehat. Berdasarkan kurikulum
Sekolah dasar negeri pada umumnya mengajarkan 8 mata kuliah. 8 mata kuliah itu terdiri dari satu agama, PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kesenian, pendidikan jasmani, dan kesehatan. Di beberapa daerah terdapat pelajaran tambahan dengan sebutan muatan lokal atau mulok. Sesuai dengan kebijakan yang menyatakan bahwa sekolah dasar dalam menambah mata pelajaran dalam kurikulumnya, asalkan pelajaran itu tidak bertentangan dengan ujian pendidikan nasional. Mulai dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, jadi mulai itu bergantung pada daerah-daerah tertentu. Tergantung mata pelajaran apa saja yang diperlukan. Sedangkan mulok untuk daerah Jawa Timur adalah bahasa Jawa dan bahasa Inggris serta komputer. Untuk mata pelajaran komputer masih tergantung dari pengadaan fasilitas dan kebijakan masing-masing sekolah. Untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa dalam tiap mata pelajaran, maka diberlakukan sistem ujian serta berkala. Beberapa ujian diantaranya terdiri dari ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan beberapa tes harian. Hasil ujian ini nantinya akan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimum atau KKM, di mana KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan, di mana setiap mata pelajaran ditetapkan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik 4. Pada akhir semester atau UAS, barulah keluar sejumlah angka yang disebut sebagai hasil ujian. Hasil ujian inilah yang menjadi indikator berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar di kelas. Karena prestasi belajar yang baik menunjukkan bahwa siswa bersangkutan memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang baik pula. Untuk mengukur kemampuan serta pemahaman siswa terkait aktivitas proses belajar mengajar di kelas, maka dikumpulkan laporan hasil belajar dari beberapa sekolah dasar negeri dan swasta di Surabaya. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diamati bahwa bahasa Inggris, bahasa Jawa, kesenian, serta matematika memiliki nilai rata-rata rendah di tiap tingkatan kelas, baik di semester 1 maupun di semester 2.